Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Nah, hari ini kalian akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 5. Sebelum memulai belajar, jangan lupa kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Nah, tanaman hias dimanfaatkan untuk menghias taman-taman, di rumah, di kantor, dan di tempat umum. Nah, sekarang coba kalian lihat contoh-contoh dari tanaman. Yang pertama ada tanaman sayuran. Contoh tanaman sayuran apa saja? Ada tanaman sayuran sawi hijau, sayuran bayam, sayuran sawi daging, dan sayuran kangkung. Yang kedua, apa saja contoh tanaman buah? Yang pertama ini ada apa? Ada tanaman buah stroberi, buah belimbing, buah jeruk, dan buah semangka. Nah, selanjutnya ada juga tanaman obat. Contohnya yang pertama ada tanaman jahe, tanaman kunyit, tanaman temulawak, dan tanaman kencur. Nah, yang selanjutnya ada apa lagi? Tanaman hias. Apa saja contohnya? Tanaman hias ini ada tanaman bunga mawar merah, tanaman bunga melati, tanaman anggrek, dan tanaman sedap malam. Nah, yang Ibu Farida sebutkan tadi itu adalah termasuk contoh tumbuhan, dan masih banyak lagi anak-anak. Di sini Bu Farida cuma menyebutkan 4 contoh saja. Nah, karena tumbuhan di dunia ini sangat banyak ya anak-anak. Selanjutnya Bu Farida mau bertanya, apakah kalian masih ingat apa itu dongeng? Ada yang sudah tahu? Ya, dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng itu bukan cerita sungguhan ya anak-anak. Contohnya apa? Nah, contohnya kan kemarin sudah kalian pelajari di pembelajaran 4. Ada dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, sekarang kita ulas kembali. Dengan melihat video animasi dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana.
Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Setelah kalian melihat video animasi dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati, sekarang coba kalian praktekkan dialog di bawah ini. Nah, kalian bisa mempraktekkan dialog Putri 1 dan Putri 2. Nah, dicoba ya anak-anak. Kalian mempraktekkan dialog harus dengan level yang tepat dan intonasi yang tepat. Sudah dipelajari ya di pembelajaran 1. Selamat mencoba anak-anak. Sebelumnya, Bu Farida mau bertanya. Apa saja tokoh dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati? Coba sebutkan, ada berapa tokoh? Ada 6 tokoh. Yang pertama siapa? Yang pertama ada tokoh Putri 1. Yang kedua ada tokoh Putri 2. Yang ketiga tokoh Bunga Sedap Malam. Yang keempat, tokoh Bunga Anggrek. Yang kelima, tokoh Bunga Mawar Biru. Yang keenam, tokoh Bunga Melati. Nah, apa isi dalam dongeng tersebut? Pasti sudah tahu ya anak-anak. Isinya adalah ada 2 putri yang menyukai bunga melati. Sementara bunga-bunga yang lain itu merasa cemburu. Karena apa? Karena putri menyukai bunga melati yang baunya sangat wangi. Nah, bunga-bunga yang lain menjadi iri, menjadi cemburu, menjadi berprasangka buruk. Akan tetapi dengan adanya bunga melati bisa mendatangkan kumbang-kumbang. Kenapa kok bisa? Karena bunga melati mempunyai bau yang sangat wangi dan itu akan mendatangkan kumbang-kumbang. Nah, dengan kumbang-kumbang datang, kumbang-kumbang akan menghisap sari madu yang ada pada bunga-bunga. Nah, karena itu bunga-bunga yang lain yaitu bunga anggrek, bunga mawar biru, dan bunga sedap malam menjadi tahu kenapa kok melati sangat disukai. Nah, dengan bau dari melati itu, akhirnya para kumbang datang. Dan akhirnya para bunga-bunga meminta maaf pada melati. Nah, coba sekarang kalian tulis apa pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Kalian kerjakan di buku tema 2 halaman 37 ya. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan bukan hanya kepada manusia saja,
kita juga bersikap baik kepada tumbuhan dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya, ada teman kalian yang sakit. Nah, teman-teman di kelas pasti akan mendoakan agar teman kalian yang sakit cepat sembuh. Nah, oleh karena itu, bersikap baik itu sangat dianjurkan ya anak-anak. Apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Coba kalian tuliskan pengalamanmu pada tempat yang sudah tersedia di buku tema 2 halaman 38. Nah, coba Bu Farida sebutkan salah satu contoh lagi. Nah, salah satu contoh bersikap baik itu apa lagi? Contohnya bersikap jujur, itu juga salah satu contoh sikap baik. Nah, di sini ada salah satu teman kalian berusaha mengamalkan sikap jujur. Saat mengerjakan tes, Dayu tidak pernah menyontek karena Dayu bersikap jujur. Kalian juga harus bersikap jujur ya anak-anak. Nah, yuk kita coba praktekkan sikap jujur saat mengerjakan soal-soal berikut ini, yaitu soal-soal matematika. Di sini Bu Farida sudah mempunyai soal. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, sekarang kita tulis. Yang ditaruh di depan, yang pertama adalah kacang dari Dayu. Berapa butir? 500 butir, kita tulis di sini. Kemudian dijumlahkan kacang milik Siti. Berapa kacang milik Siti? Sebanyak 610 butir. Jadi 500 ditambah 610 hasilnya adalah 1110. Jadi jumlah kacang merah Dayu dan Siti 1110 butir. Nah, sekarang coba kita balik. Jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, kalau tadi kita tulis kacangnya siapa dulu? Kacangnya Dayu 500 butir kita tulis di depan. Nah, sekarang kita balik. Kita tulis kacang merah milik Siti dulu. Yaitu berapa? 610 ditambah kacang merah milik Dayu 500 butir. Hasilnya berapa? 610 ditambah 500 hasilnya adalah 1110. Jadi jumlah kacang merah Siti dan Dayu tetap 1110 butir. Kenapa kok bisa tetap ya hasilnya? Karena penjumlahan itu memiliki sifat pertukaran. Walaupun angka yang dijumlahkan ditukar, itu hasilnya akan tetap sama. Nah, jadi kita tuliskan perumpamaannya. 610 ditambah 500 hasilnya itu sama dengan 500 ditambah 610. Jadi penjumlahan yang ditukar itu hasilnya akan tetap sama. Sudah paham anak-anak? Insya Allah sudah paham ya.
Tugas tema 2, subtema 1, pembelajaran 5. Yang pertama, siswa mempraktikkan dialog di samping atau pada halaman 27 menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Setelah itu dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Boleh di video atau rekam suara. Yang selanjutnya, siswa mengerjakan buku tema halaman 37 sampai 42. Sudah paham anak-anak? Alhamdulillah, insya Allah sudah ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat ya. Kita akhiri membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.